pemirsa, kembali lagi bersama saya Sabrina Nadia dalam acara Hit News. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan laporan harian jurnal pembelajaran yang mencakup beberapa topik, yaitu pengertian berita, jenis-jenis berita, nilai-nilai berita, syarat berita, mass media, pengertian isu, pengertian fakta, cara meriset dan mendokumentasi berbagai macam wawancara, cara menulis berita, susunan cerita, dan reportase. Di sini saya akan memulai dengan pengertian berita. Berita adalah suatu laporan mengenai sebuah kejadian penting yang dapat menarik perhatian publik. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis berita, yaitu straight news, in-depth news, soft news, dan feature news. Kemudian, kita akan melanjutkan ke materi tentang nilai-nilai berita yang meliputi magnitude, proximity, actual, impact, usualness, human interest, conflict, surprising, sex, dan information. Materi selanjutnya yaitu syarat berita. Mencakup aktual, faktual, penting, menarik, dan seimbang. Dan yang selanjutnya ada mass media. Mass media ada 3 jenis media. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media cyber. Yang ketiga, media elektronik. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian isu. What is issue? Isu adalah suatu masalah dan belum terpecahkan yang siap diambil keputusannya. Dan yang selanjutnya yaitu pengertian fact atau fakta. Fakta adalah suatu hasil pengamatan yang objektif, real atau nyata, dan dapat dilakukan verifikasi oleh siapapun. Dan selanjutnya ada how to research and documentation, atau bagaimana meriset dokumentasikan. Yang pertama, dengan cara wawancara, yang kedua foto, dan yang ketiga nulis. Selanjutnya ada macam-macam wawancara. Macam-macam wawancara mencakup wawancara tertutup, wawancara terbuka, wawancara konferensi, wawancara kelompok, wawancara individual, wawancara terpimpin, dan wawancara bebas. Baik, di sini ada beberapa tahapan untuk menyampaikan berita. Yang pertama, lafal. Yang kedua, volume. Yang ketiga, tempo dan jeda. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada intonasi. Dan selanjutnya ada nulis, di mana penulisan dalam berita ini mencakup 5W plus 1H. Dan ada susunan berita. Yang pertama, judul, dan yang kedua, lead, yang ketiga, tubuh berita, dan yang keempat, ekor. Dan materi yang selanjutnya yaitu apa itu reportase. Reportase dapat diartikan sebagai proses pengumpulan data yang digunakan untuk penulis atau pembuatan karya jurnalistik. Objek pengumpulan data tersebut dapat berupa manusia, makhluk hidup selain manusia, buku-buku, tempat bersejarah, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagaimana reportase dilakukan. Reportase dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, praproduksi, yang kedua produksi, dan yang ketiga pasca produksi. Dan di dalam praproduksi juga pemirsa, di sini ada perencanaan liputan, rapat perencanaan liputan atau rapat proyeksi dipimpin oleh penanggung jawab media, dan ada tujuan praproduksi, ada juga riset dan perencanaan TOR. Dan di sini juga ada pengertian riset. Apa sih riset itu? Riset adalah proses
pengumpulan, menganalisis, dan menerjemah informasi atau data secara sistematis. Dan di sini juga ada tahap yang kedua, yaitu produksi. Produksi di sini untuk menembus narsum. Dan apa itu narsum? Narsum adalah sebagai sumber berita, namun dapat berasal dari berbagai kalangan yang dapat membantu melengkapi liputan. Dan dalam produksi atau proses liputan ini ada cara mengejar narsum. Yang pertama, menghubungi langsung. Yang kedua, menghubungi kalangan terdekat. Yang ketiga, jika gagal, coba lagi fokus reportase untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Dan tahap yang ketiga yaitu pasca produksi atau finishing. Dalam pasca produksi ini mencakup himpun semua data yang telah terkumpul dan cari sesuai kebutuhan. Selanjutnya, proses editing, evaluasi, dan distribusi berita. Demikian laporan jurnal pembelajaran hari ini. Kami akan terus memantau dan memberikan update terbaru terkait perkembangan pembelajaran. Tetap semangat, terus belajar, dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Saya Sabrina Nadia, pamit undur diri.